Salam Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan hati yang sangat siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita datang di sini, jangan kita sia-siakan waktu yang diberi Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri semua, kita angkat satu pujian hati sebagai
kami datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, dan kami pulang tidak bawa apa-apa. Dan kami pulang nanti di surga Tuhan membawa nama sejahtera. Untuk itu ada kami di bumi ini Tuhan, menjadi saksimu, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelayan. Baharulah hidup kami Tuhan Yesus, semasa ada kesempatan kami hidup di bumi ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, tiada mustahil bagimu. Engkau berikan talenta kami masing-masing dan kami pergunakan sebaik mungkin. Ya Tuhan, karena waktu ini adalah harinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami ini pada pagi hari ini Tuhan. Engkau senantiasa menyertai, melindungi kami semua Tuhan, yang mengambil bagian pelayanan ini. Engkau rapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Baik hamba-Mu sebagai singer juga, dan sebagai pemain musik, bahkan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua yang mengambil bagian pada hari ini kami percaya Engkau menyertai, melindungi kami, sehingga pelayanan pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu di surga, memuliakan nama-Mu di surga. Dan begitu juga jemaat Tuhan Yesus, kami percaya mereka merasakan hadirat-Mu di saat kami melayani Engkau pada pagi hari ini. Dan kami pulang dari tempat ini nanti bersorak-sorai membawa berkat dari Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yang hanya dari Tuhan kami dapat. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan berjalan ke gunung tinggi, naik mencari damai. Kata
1, 2, 3 ya. Efesus Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi kata-katanya saja. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima kasih. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu kita bersama kita. Pujian, aku datang dan ku bersujud. Terima kasih Yesus. Aku datang, aku bersujud di hadapan
Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, seluruh umat-Mu yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, terbit sorak kami, lewat hati, pikiran, lidah kami, mulut kami, seluruh kehidupan kami. Kiranya berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran sabda-Mu yang akan ditaburkan lewat hamba-Mu. Biarlah Engkau melingkupi seluruh kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Biar setiap perkataan itu berasal dari Allah sendiri, dan kami yang mendengarkannya akan dipuaskan, dikenyangkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Dan kami akan kembali pulang ke rumah kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kepada kami ini dari pertengahan sampai penghabisannya dalam otoritas Allah saja. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Beda ya. Injil suka teriak-teriak. Puji Tuhan. Iya. Saudara juga berdoa untuk rencana kami. Kami mungkin habis pasca bulan 4 ada undangan penginjilan ke Sumatera, kita penuhi. Puji Tuhan. Kita masuk saja dalam firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 7. Kita akan baca ayat 24 sampai 27. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, tentukan sendiri sikap hidup kita. Kita mau mempunyai sikap yang bodoh atau sikap yang bijaksana. Jadi yang menentukan diri kita sendiri. Haleluya. Nah, kalau sudah dapat, kita akan sama-sama berdiri. Kita akan menyanyi, kita akan membaca ayat 24 saya baca, 25 sidang jemaat, dan selanjutnya Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan tak apa-apa diri, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan dapatlah kerusakannya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan ini. Jadi ya di sini Yesus berhadapkan kepada orang percaya. Ini untuk orang percaya. Dia mau jadi mempunyai sikap atau sifat yang bodoh atau yang bijaksana. Saya sih ingin sekali kita memilih jadi orang bijaksana. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, nas ini adalah ucapan Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit. Waktu Yesus masih di dunia, ya, sebelum dia disalib. Khotbah di bukit adalah ajaran-ajaran yang Yesus berikan kepada orang percaya sebagai hakikat, sebagai dasar. Ya, seharusnya orang itu mempunyai karakter, ya, karakter kehidupan yang sejati, yang seperti khotbah-khotbah Yesus di bukit ini. Itu yang ingin Tuhan mau, ya, supaya khotbah di bukit adalah ajaran Yesus yang merupakan hakikat kehidupan sejati bagi anak-anak Tuhan atau orang percaya. Dasar pengajaran Yesus ini adalah
karakter dan sifat Allah yang disampaikan di dalam Alkitab. Yang mengatakan pengajarannya ini berasal dari Allah Bapa, bukan berasal dari dunia ini, bukan berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari manusia atau orang pintar, tetapi dikatakan pengajaran yang dia berikan itu berasal dari Allah Bapa di sorga. Coba kita lihat di dalam Yohanes 7:16. Yohanes 7:16 dia katakan begini, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu selalu melakukan apa yang Bapaknya inginkan, apa yang Bapaknya suruh, apa yang Bapaknya perintahkan, karena Dia selalu tunduk dan dengar-dengaran kepada Bapa di sorga. Nah, Yesus mau kita juga sebenarnya demikian. Ya, kita mau dengar-dengaran kepada Bapa kita di sorga, kepada Yesus, kepada perintah-perintahnya dalam firman Tuhan. Nah, Yesus sudah memberi contoh, membuktikan bahwa Dia selalu dengar-dengaran dan melakukan apa yang Bapaknya mau. Ya, maka pasti benar dan langgeng Ia, karena apa? Ia memiliki otoritas tertinggi yang tidak dimiliki oleh pengajar-pengajar lain dimanapun, di atas langit, di bawah bumi, di bawah bumi. Tidak ada pengajar-pengajar yang lebih berkuasa atau lebih bagus, lebih benar daripada pengajaran yang Yesus berikan. Jadi ada otoritas tertinggi ya dari pengajaran-pengajaran Yesus itu. Jadi tidak ada yang bisa menandinginya. Satupun apapun yang ada di dalam langit dan bumi, tidak ada yang bisa menandingi pengajaran-pengajaran daripada Yesus. Nah, jadi pasti itu benar ya dan langgeng ya, karena apa? Otoritas tertinggi dan dikatakan setiap pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan selalu sesuai dengan tingkah lakunya atau tindakannya ya. Saudara terkasih, nah, jadi setiap orang akan diperhadapkan ya. Setiap orang akan diperhadapkan, mau tidak mau harus memilih menjadi orang bijak atau menjadi orang bodoh. Ya, jadi kita lihat. Nah, orang bodoh di sini kita lihat adalah orang yang tidak mau mendengarkan atau tidak mungkin mendengarkan, tetapi tidak melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Ya, jadi sesudah itu dikatakan pasti setiap manusia akan diterpa oleh badai, oleh angin tofan, oleh segala sesuatu ujian-ujian. Nah, badai itu bisa sangat dahsyat sekali. Nah, saudara kekasih, ujian-ujian atau badai yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu menentukan, hasilnya nanti menentukan dengan apa kita membangun rumah rohani kita. Rumah rohanimu nanti akan diuji. Pengajaran yang kau berikan diuji dengan api. Rumah rohanimu akan diuji dengan badai. Haleluya. Ya, jadi kita harus berpikir dengan bijak, berpikir dengan benar, dengan apa kita mau bangun rumah rohani kita, ya, supaya kita tidak seperti orang bodoh, ya. Sebab dikatakan saat badai itu datang menerpa dalam kehidupan orang, ya, itu merupakan seperti suatu penghakiman. Ya, sekarang pertanyaan, fondasi macam apakah yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kerohanian kita? Itu pertanyaan. Saudara yang jawab. Ya, fondasi macam apa yang saudara pakai untuk membangun rumah rohanimu? Nah, itu tergantung dari saudara sendiri. Saudara yang jawab, saudara yang melakukannya, saudara yang merasakan sendiri, ya.
Sebab saat badai itu datang, dia akan membongkar habis ya apa yang saudara imannya, apa yang saudara lakukan di dalam hidupmu, ya itu menentukan bahwa saudara sudah membangun rumah rohanimu dengan cara yang bodoh, atau saudara sudah membangun rumah rohanimu dengan cara yang bijaksana, ya. Sebab saat badai itu datang, ya, jadi saat badai itu datang menerpa hidup orang, misalnya seperti penghakiman pertanyaannya tadi saya bertanya, ya, dengan apa saudara membangun. Jadi kita pikirkan sekarang, masih ada waktu. Mulai dari sekarang kita pikirkan, saya membangun rumah rohani saya selama ini dengan bagaimana ya? Saudara pikir, dan saudara masih ada waktu untuk membangun kembali rumah rohani itu. Masih ada waktu, walaupun singkat, walaupun dengan sangat singkat, ya. Sebab dikatakan badai yang datang itu bisa merupakan penyakit, bisa merupakan ujian, bisa merupakan kanker, kantong kering, bisa merupakan ekonomi, bisa merupakan keadaan rumah tangga, ya. Itu semua itu pasti datang. Tidak ada yang imun daripada ujian-ujian itu. Tidak ada yang imun dari badai. Nah, kalau badai itu datang, bagaimana saudara? Saudara kuat nggak? Banyak orang gugur iman. Waktu badai itu datang menerpa, mereka tidak tahan. Kenapa sakitku ini tidak sembuh-sembuh Tuhan? Aku sudah berdoa, aku sudah meminta kesembuhan, tapi Tuhan tidak kasih. Kenapa ekonomiku ini terus sakit Tuhan? Senin Kemis. Kenapa anakku terlalu tidak bisa diatur? Kenapa istriku dan saya tidak bisa sehati dan sepikir? Kenapa suamiku suka jahat, suka pukul, suka denda dan segala macam. Banyak sekali badai yang akan datang dalam tiap rumah tangga kita. Banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dahsyatnya gempa bumi dan dahsyatnya bencana-bencana alam itu termasuk badai yang akan kita alami. Tapi puji Tuhan, kita yang orang percaya selalu berharap kepada Tuhan, sehingga walaupun ada bencana alam di sekitar kita, biasanya kita dilepaskan atau ditolong. Ya, ada saja cara Tuhan. Atau mungkin kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang Tuhan mau, mungkin kita akan menjadi saksi. Terpuji nama Tuhan. Kita harus bijaksana, jangan bijak sini. Bijaksana maksudnya sana dengan bijaksana melakukan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang, rajin mendengar firman Tuhan, rajin ibadah. Kalau KKR di mana-mana dia pergi, banyak sekali. Dia sibuk dengan KKR di sana, dia sibuk dengan ibadah di sana. Dia tanya orang, kemana Bu? Oh, mau pelayanan. Gak tahu pelayanan apa. Tapi sudahkah dia dengar firman Tuhan itu, lalu dia renungkan dan dia lakukan? Apa dia cuma dengar dan senang? Waktu firman Tuhan kalau pengkhotbahnya lucu, dia ketawa senang. Atau kalau pengkhotbahnya serius, pengkhotbahnya gak enak, kaku. Ya, kita cuma menilai-nilai begitu. Nah, sekarang Tuhan mau kita fokus dengan firman Tuhan. Kita fokus melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Bukan orang yang bodoh. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu mendarah daging dalam hidup kita, lalu kita lakukan dalam hidup kita, maka firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Saat ada badai yang dahsyat sekalipun, firman Tuhan itu menguatkan kita. Dan Allah Roh Kudus menguatkan kita, membela kita. Kita tidak apa-apa. Kita gak tuh santai, janganlah. Puji Tuhan. Berapa banyak saat ini orang yang kelimpungan. Wah, ada ketakutan. Waduh, anak saya kena COVID. Ya, karena anaknya kena, semua satu rumah kena. Teman saya, suami istri, bangsa
masuk di karantina sudah berapa hari, sampai saya bercandain dia foto, ini lagi berjemur katanya, dia tunjukkan diri. Saya bilang, jangan santai, cepat sembuh dan cepat pulang. Jangan mentang-mentang berduaan di sana, kan belum punya anak, mentang-mentang berduaan di sana jadi betah lupa rumahnya. Saya bilang, saya bercandain, karena dia udah di tes lagi masih negatif, masih positif, tes lagi masih positif. Iya, banyak sekali sekarang orang-orang yang ketakutan. Ya, sekarang mulai vaksin. Oke, saya anjurkan kepada saudara, kalau saudara menjadi orang bijak, vaksinlah dirimu. Vaksin. Jangan banyak komentar. Ada bilang, tuh vaksin itu nanti, wah akhirnya sampai ke 666. Tuh vaksin cuma cairan dimasukkan kan, suntiknya kecil, nggak mungkin ada angka 66 bisa masuk di sana. Atau chip. Kalau chip itu beda, dimasukkan di sini atau di sini. Nah kalau chip jangan. Vaksin oke. Sekarang banyak sekali di kelurahan di puskesmas cari. Jadi bukan cuma lansia, sekarang sudah mulai di bawah lansia. Nah seperti di saya dengar di Senayan ada 3 pintu. Satu pintu untuk orang lansia, satu pintu untuk umum, satu pintu untuk ini nggak ngerti. Dan yang biasanya yang lansia itu pagi-pagi, yang sudah 10 ke atas, jam 10 ke atas kalau orang umum. Nah, saudara yang kasih, kita mau jadi orang bijak, jangan bodoh. Kalau sudah pemerintah kasih, kenapa kita tolak? Ya, kan apa? Kita memang dijaga, jangan bilang saya kan di anak Tuhan, saya dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bilang jangan bodoh, beriman. Kalau tuh pemerintah kasih dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, why not? Amin. Saya sudah divaksin. Nanti tanggal 30 vaksin kedua. Ya. Jadi jangan sadarkan ada orang bilang ini hoak saya dengar. Jadilah orang bijak. Saya menganjurkan saudara vaksin kan. Jadi tapi saya ingatkan, kalau saudara sudah vaksin, jangan saudara anggap sudah kuat, saudara bebas tidak pakai masker, bebas melanggar 3M. Tidak. Jadi setelah vaksin pertama itu masih saudara imunnya belum jadi. Nanti sesudah vaksin kedua, ya setelah vaksin kedua, setelah seminggu atau 2 minggu baru imunnya kuat. Tapi saudara belum jadi Superman. Saudara mesti tetap berhikmat, ya. Baru imun itu kuat. Jadi orang bilang begini, saya udah divaksin, si A sudah divaksin, tetapi kenapa kok masih kena corona? Baru vaksin pertama gitu loh. Sombong banget, sok merasa hebat. Ya dibuka maskernya dia apa ya, udahlah kena. Ya orang bodoh. Puji Tuhan. Sorry. Jadi mari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, jangan kita pikir kita sudah hebat, kita sudah saya anak Tuhan, saya nggak perlu vaksin, saya akan dipelihara Tuhan. Ya, saya nggak bilang saudara nggak dipelihara Tuhan. Oke. Mari kita berhikmat, ya, bijaksana hidup. Puji Tuhan. Jadi kehidupan rohani kita ini tergantung dari kita sendiri. Anda sendiri yang menentukan kehidupan kerohanianmu itu. Kamu bangun di atas pasir atau kamu bangun di atas batu karang yang benar. Jadi kalau kita membangun rumah rohani di atas batu karang itu, batunya itu adalah Yesus Kristus yang paling bawah, lalu nabi-nabi, lalu kemudian rasul-rasul, lalu gereja. Itu kita. Jadi kuat, kokoh. Tapi orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dengar dari sana, dengar dari sini, tentang firman Tuhan hebat, apalagi kalau argumentasi tentang firman Tuhan, pintar. Tapi lakukan nggak firman Tuhannya? Kita harus lakukan. Itu yang Tuhan mau. Fokus pada firman Tuhan dan benar-benar lakukan. Sebab Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Apa perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan?
supaya kita menjadi orang yang berhikmat, supaya kita orang yang bijak, bukan jadi orang yang bodoh. Firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita supaya kita menjadi orang pandai. Apalagi kalau saudara baca Amsal, baca ini yang memberikan banyak pengetahuan, ya, seperti Amsal dan segala macam. Ada hikmat di sana. Puji Tuhan. Jadi kita mau jadi orang yang bijak. Kalau kita lihat di kisah 22 ayat 15, kisah 22 ayat 15 katanya gini, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Nah, sekarang Paulus aja dikatakan harus jadi saksi. Nah, ini firman diberikan juga kepada kita pagi hari ini. Kalau kita orang yang bijak, kita orang yang berhikmat, dikatakan, hai orang bijak, kau sekarang menjadi saksi. Menjadi saksi untuk apa? Menjadi saksi kebenaran dan sukacita daripada firman Tuhan. Apa yang kau alami waktu kau berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan jawab doamu, itu kau ceritakan kepada orang lain, supaya orang lain diselamatkan. Kan kita sudah diselamatkan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, sekarang kita sudah diselamatkan, kita harus jadi orang bijak yang kita juga jadi berkat bagi orang lain. Kita mau bersaksi untuk orang lain supaya orang lain diselamatkan. Nah, ingat bahwa keputusan kita mau membangun rumah-rumah kita dengan kebodohan atau kebijakan, itu nanti sampai ke kekekalan. Itu berdampak sampai kekekalan. Nah, di kekekalan saudara masuk di surga atau masuk di neraka, itu tergantung dari saudara membangun rumah rohanimu. Nah, sekarang tentukan apa yang kau mau pakai dasar untuk membangun rumah rohanimu. Kalau engkau membangun rumah rohanimu hanya dengan pasir, kalau saat Yesus datang itu tertinggal, engkau tidak diangkat. Kita tidak nanti saudara dadah-dadah yang sudah diangkat dibawa ke penyingkiran 3,5 tahun dipelihara oleh Tuhan di sana. Nah, yang bodoh, ya udah. Waktu datang banjir, hancur rumahnya, hancur dan mempunyai kerugian yang sangat besar dan dahsyat. Puji Tuhan. Nah, sekarang dikatakan seperti Paulus katakan, Paulus begitu dia meresponi perkataan Yesus, dia diselamatkan, maka dia harus menyelamatkan orang lain. Paulus mau melakukan perintah itu walaupun dia tidak mengerti bagaimana caranya. Kan Paulus kan baru diselamatkan. Waktu dia mau menjadi orang percaya, waktu di Damsyik, lalu di perjalanan dia melihat sinar yang begitu menyakitkan, menyilaukan. Semua orang yang ikut juga lihat sinar itu, tapi orang nggak dengar apa perkataan mereka. Waktu sinar itu datang, katakan Paulus, Silas, mengapa engkau menyakiti aku? Lalu kata, siapa engkau Tuhan? Kata Paulus, ya, lalu aku adalah Tuhan. Engkau sudah menyakiti, menyiksa orang-orangku. Lalu dia saat itu dia percaya, iya, dia mau terima Yesus, dia mau dengarkan apa perintah Yesus. Dikatakan kau harus ke sana, nanti engkau akan ketemu dengan si asing di sana. Dia dengar, dia tidak tahu, dia tunduk saja apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kau ke sana, oke, saya ke sana. Nanti kamu ketemu akan dengan si A, nanti kamu akan ditolong, kamu ini. Dia lakukan, dan kamu akan menjadi saksi. Dia nggak bilang Tuhan mau jadi saksi apa? Kalau emangnya gue ngerti firman Tuhan? Emangnya saya tahu bagaimana cara bersaksi? Saya jadi saksi bagaimana? Saya nggak pintar ngomong, saya nggak pintar bercakap-cakap. Itu kan yang mau jadi saksi itu cuma pendeta-pendeta lah. No, Paulus nggak bilang gitu. Paulus bilang, ya, siap Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saudara orang yang bijak, maukah saudara bersaksi untuk kemuliaan besar bagi nama Tuhan? Apa jauh saudara? Saudara jauh kepada Tuhan. Jangan katakan, Tuhan aku gak pintar ngomong, Tuhan aku pemalu, Tuhan aku gak bisa deh Tuhan, aku orangnya kaku. No, datang kepada Tuhan. Orang bijak, orang berhikmat, dia akan datang kepada Tuhan, dia akan berdoa, dia akan meminta kepada kuasa Roh Kudus untuk menolong dia dan menguatkan dia. Maka
percaya, kita akan datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, saya mau jadi saksi, tapi saya tidak mengerti caranya. Ajar saya Tuhan bagaimana caranya. Itu makanya di Kisah 1 ayat 8, jikalau engkau percaya kepada Yesus dan engkau akan diberikan kuasa Roh Kudus, maka engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi, dan mempunyai kuasa. Orang kebanyakan mau kuasanya, nggak mau jadi saksinya. Kasihan. Karena apa? Dia orang bodoh. Kita orang berhikmat. Puji Tuhan. Ya, jadi kita harus mengingat orang lain. Rasul Paulus, dia baru dimenangkan, dia baru ini, dia tadinya orang jahat, dia mukulin orang, anak-anak Tuhan, dia siksa, dia bunuh, dia apa. Nanti begitu dia percaya, begitu dia dipanggil, kau harus jadi saksi bagiku. Siap Tuhan. Kau harus pergi ke sana. Siap Tuhan. Kau akan begini. Siap Tuhan. Waktu dia di tempatnya, kau tidak akan didengarkan omonganmu karena kau sudah, orang-orang sini sudah lihat bagaimana kau jahatnya. Kau pergi ke sana. Siap Tuhan. Ya. Tuhan mau kita demikian, ya, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus menjadi orang yang bijak dan orang yang mau bersaksi untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Jadi kalau kita sudah ditebus, ya, dengan kematian Tuhan Yesus disalib, artinya kita sudah diselamatkan, maka kita juga harus mengingat orang lain yang belum selamat. Orang bijak mau bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya supaya mereka juga dapat selamat, supaya bisa ikut masuk ke surga kekal, ya. Jadi waktunya ini tinggal sedikit. Waktunya tinggal sedikit. Kita sudah hidup di akhir daripada akhir zaman. Kita harus berlomba dengan waktu. Mari kita pakai waktu yang ada untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Jangan cuma untuk berleha-leha. Ya, puji Tuhan. Matius 28 katakan, ini perintah Yesus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi jangan katakan tidak tahu cara untuk bersaksi, ya. Roh Kudus akan mengajar kita. Kita harus jadi saksi. Nggak mesti seperti saya. Wah, apa saya harus seperti Ibu Gembala Senior menginjil ke Sumatera, menginjil ke Manado, menginjil ke Makassar, menginjil ke sana. Nah, yang di dekatmu dulu. Serumah, anak-anak, istri, suami. Mungkin ada pembantu, mungkin ada mertua, mungkin ada apa, lalu tetangga, ya, katanya, ya, sesumur, sekasur, sesumur. Jadi mungkin tetangga, mungkin teman-teman sekerja, mungkin teman sepermainan, banyak yang kesempatan untuk kita bersaksi. Kita kan orang berhikmat, kita orang bijak, Tuhan kasih, ya. Tuhan, kalau kita mau, Tuhan bantu. Tuhan akan bantu. Jadi kita lihat, ya, Yesus mendesak setiap orang untuk meresponi dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma sekedar percaya, ya, jangan sekedar percaya. Biar setiap firman Tuhan kita dengar, kita lakukan, walaupun susah dan pahit rasanya, ya, rasanya pahit. Rasa pahit itu akan membuat kita jadi kuat dan kokoh, jadi strong, ya. Sehingga bila ada tantangan hidup, ada goncangan atau gempa yang dahsyat sekalipun, bangunan rohani kita tetap kokoh, tidak dapat roboh, ya. Tetapi kalau fondasinya asal-asalan, ya, tidak berani lakukan kebenaran firman Tuhan, mikir-mikir, firman Tuhan ini saya mau lakukan, firman Tuhan itu enggak lah, firman Tuhannya. Kita semua apa yang Tuhan perintahkan kita mau belajar lakukan, ya. Tidak sulit kalau kita mau, ya. Sebab Allah Roh Kudus akan membantu kita. Maka bangunan itu akan roboh kalau kita jadi orang bodoh saat datang badai.
hancur lebur, dan kerugiannya sangat besar sekali. Puji Tuhan, saya katakan sekali, masih ada waktu. Waktu singkat, mari kita kejar. Kita mulai membangun kerohanian kita dengan batu karang yang kokoh di atas dasar Yesus dan firman Tuhan, nabi-nabi dan rasul. Ya, kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun itu berat, walaupun itu daging gak enak. Berilah maka kamu yang akan diberi. Lebih untung memberi, lebih diberkati memberi daripada berikan perpuluhan lagi. Kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, siapa mau sih? Dia tonjok, gue tonjok lagi. Iya, doakan musuhmu. Musuh didoain. Aduh, gue berdoa diri sendiri aja belum, kalian berdoa untuk musuh. Yesus akan doakan musuhmu. Senyum kepada orang yang menyakiti engkau. Senyum kita mengalahkan kejahatan orang. Yang benar akan mengalahkan yang jahat, yang tidak benar. Terpuji nama Tuhan, ya. Jadi mari kita lakukan. Kita adalah orang-orang yang bijak. Kita adalah orang yang berhikmat. Kita membangun rumah kita di atas batu karang yang benar, dan kita mau bersaksi untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi iman kita harus hanya kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Jangan salah beriman. Jangan salah beriman. Gimana sih tante salah beriman? Karena orang bilang, oh begini, lalu dengar orang lakukan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Apapun perintah nenek moyang, perintah siapa, kalau itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, jangan lakukan. Kita orang yang berhikmat, kita orang yang bijak. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Jangan salah beriman. Orang yang trust kepada Tuhan, walaupun orang bilang, ih serem banget, ya misalnya ada seorang bapak, dia akrobat, dia mesti naik lompat dari sana, dari tembok sana ke tembok sini, lalu di sini ada tali, dia mesti tangkap tali itu, lalu dia lompat ke sana. Nah, kemudian anaknya diajak, anaknya trust kepada bapaknya, percaya kepada bapaknya dengan sungguh-sungguh. Diajak, ayo nak ikut. Iya bapak, ikut. Kenapa? Karena dia percaya bapaknya itu sudah ahli dan tidak mungkin membuat dia jatuh, tidak mungkin membuat dia celaka. Nah, kita kepada Yesus demikian, kepada Tuhan, kepada kebenaran firman, kita harus trust dan percaya. Gak usah banyak, wah apa iya, apa benar, apa gak gini, apa gak gitu, apa ini. Gak usah banyak komplain untuk firman Tuhan. Lakukan saja. Hai orang bijak, lakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak usah berpikir. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak banyak firman Tuhan. Intinya, lakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu agak berat, walaupun itu sulit, walaupun tidak enak tidak, walaupun pahit. Nah itu semua akan, kalau kita lakukan, kita akan menjadi kokoh dan kuat. Badai topan apapun yang datang tidak mempan, karena kita bersama dengan Yesus. Firman-Nya ada dalam hidup kita. Tetapi kita asal-asalan membangun rumah rohani kita, hancur luluh dan kerugiannya sangat besar. Itu menentukan bagaimana kita nanti pada kekekalan. Orang yang bijaksana, dia akan terus bertahan, karena Allah Roh Kudus itu menguatkan dia selalu sampai ke surga kekal. Dan orang yang bodoh tadi, yang rumahnya hancur, kerugiannya besar, dia cuma sibuk dengan gimana mau bangun lagi, gimana dana dari mana, bagaimana, cuma sibuk dengan itu. Tiba-tiba kedatangan Tuhan sudah, dan dia tertinggal. Karena apa? Dia bodoh. Haleluya. Kita jangan jadi orang bodoh. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Allah Rohul Kudus, Engkau menerangkan arti firman-Mu supaya kami memahami, mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami berani melakukan kebenaran firman-Mu. Dengan bantuan Allah Rohul Kudus kami mampu dan kami dapat. Terima kasih Tuhan, kamilah orang-orang yang bijak, yang berhikmat, yang akan masuk kerajaan sorga, karena kami mau melakukan kebenaran firman, karena kami mau bersaksi untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-puji syukur bagi Tuhan. Sebentar kami orang-orang yang berhikmat ini, orang-orang yang bijaksana ini akan memberikan korban kami untuk pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Memang Engkau tidak butuh uang kami Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan butuh uang Tuhan, dan kami orang-orang berhikmat akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur untuk Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan berkorban. Haleluya, haleluya, amin. Korban pekerjaan Tuhan dijalankan. Kita nyanyikan berkorban terus sampai Tuhan kembali. Haleluya, amin. Korban terus sampai Tuhan kembali. Korban terus sampai Tuhan kembali. Mumpung di depan sekalian, jangan lupa diakonnya dari kita, untuk kita 10.000 mengingatkan saja untuk melunasi yang 2020 dan kita masuk 2021 dari mulai Januari. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ayo orang-orang berhikmat, balik diakonyamu. Haleluya. Kalau kau lupa bayar, berarti kau mundur. Kalau nggak ingat, catat dong. Sudah bayar kapan? Jangan menerima aja. Jadi anak bayi, anak kecil, yuk makan, udah jam makan, sudah bayar iuran belum? Sorry. Kalau senior nih kalau ngomong ini nyakitin ya.
firman-Mu dalam hati pikiran kami, supaya kami menjadi orang berhikmat, orang bijak, dan kami mau bersaksi untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, walaupun itu agak susah dan pahit. Oh, tolong bela kami, tolong kami Tuhan. Umat-Mu sudah ibadah, mereka mau pulang ke rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau berkati mereka sampai di rumah mereka dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Berkati semua usaha, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan untuk mata pencarian mereka Tuhan. Buat itu berhasil, supaya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan, tolong anak-anak cucu kami, walaupun tidak bisa ibadah, iman mereka tetap terpelihara, terjaga. Pemuda-pemudi berkati Tuhan, supaya kehidupan mereka takut akan Engkau. Mereka tidak gampang atau salah bergaul dalam hidup ini. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak dan baik. Berkati semua rumah tangga di PDI Bukit Sion menjadi rumah tangga yang berbahagia, memiliki home sweet home dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat kasih karunia daripada Bapa kita di sorga, berkat kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, berkat penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan